Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bu Nurbaiti Allahumma sholli ala sayyidina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min hiyari ummatihi wa min ahli syafaatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahdan di masa umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 52 tahun dengan satu riwayat yaitu di malam 27 daripada bulan Rajab, maka mengaruniakan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan miras ketujuh lapis langit dengan kelakuan yang ada tersebut. Maka di dalam perihal miraj itu ada Sapia yang ceramah. Ada beberapa Tapi beliaunya belum balas. Kalau beliau datang, kalau enggak ya apa-apa. Tuhan Azza wa Jalla yang amat kuasa atas tiap-tiap suatu dan yang menjuhirkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mirajnya akan segala kebesaran kerajaannya dan segala hal ihwal segala hambanya yang ahli taat dan yang ahli maksiat, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan segala yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya makna Muhammad bertujuh lapis langit dan dengan Mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha dan bernaik lagi Muhammad atas Rabbul Ahdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikannya di dalamnya akan segala perintahan dengan kalamnya yang qadim. Dia baca punya Dewi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada Dewi dulu aja Muhammad terbalik kepada hadirat khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripada jahat. Dimisalkan itu hampiran antara dua tepi panah punya dekat adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tetap nama doang. Kedua perkara yang di dalam Mi'raj itu yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan segala ajaib bumi dan segala ajaib langit pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula diperlihat padanya akan segala isi surga dan segala isi neraka. Maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kodrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, "Rinuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir." Artinya, aku takdirkan Mi'raj itu bagi hambaku Muhammad karena aku memberikannya melihat setengah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, qad ra'a min ayati rabbihil kubra. Artinya, sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad
akan setengah daripada segala ajaib ke diriku yang maha besar adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga perkara yang ada di dalam virus itu yaitu karena ditetapkan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelimpahan pangkat kodrat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. atas kalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad di malam virus itu adanya. Keempat perkara yang ada di dalam hijrah itu bahwa hikmah permulaan virus itu perginya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan telah menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Makkah, yang mereka itu telah sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permula Mi'raj itu bahwa adanya di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setahun, maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla, maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Makkah dan mengadakannya keluar pergi ke Masjidil Haram, maka dikasih oleh Jibril alaihi salam akan perut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudahnya olehnya akan dada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan tiada merasai sakit olehnya, dan malaikat dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihi salam, maka dibasuh olehnya 3 kali, kemudian maka diperlukan olehnya akan perut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dihatamkan olehnya dengan hataman nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian daripada itu maka dihadapkan oleh Jibril akan tangan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam, maka sudah olehnya akan malaikat memberikan air Zam-Zam dengan air kasturi, maka sudah olehnya akan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya itu, maka setelah sudah maka berkata Jibril alaihi salam, "Hai Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Jibril alaihi salam, Agar tinggiin ya.
yang mengaruniakan akan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihi salam akan ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar dari Masjidil Haram, maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan itu dengan yang dibawakannya oleh Jibril dari surga, yaitu burung namanya, terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bugla. Mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta, rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala pakaiannya dari surga, dan bersayap dengan dua sayapnya terlalu hebat rupanya, dan sangat bergerak-gerak dua kupingnya. Maka berkata Jibril alaihi salam, Hai Muhammad, naik olehmu atas kendaraan ini dengan berontak oleh burung itu. Maka memegang oleh Jibril beserta ia berkata kepada burung itu, apakah engkau tiada tahu siapa yang hendak menunggangi atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Allah Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggangi atasmu yang terlebih mulia daripadanya. Maka lalu burung itu merendahkan dirinya ke bumi dengan berbayung keringat karena malunya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi ada beberapa mencoba yang mendatangi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya itu, maka bermula daripada itu ada suatu suara datang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, Hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada berpaling oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya kemudian daripada itu, maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, Hai Muhammad, perlahan sedikit. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Padanya kemudian daripada itu, maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya, tidak menyatakan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, Hai Muhammad, berhenti olehmu sementara padaku. Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padanya kemudian Setelah sudah ayat itu, maka bertanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu? Maka berkata Jibril alaihi salam, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi, maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyambuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu, yaitu panggilan Nasrani, maka demi Allah Azza wa Jalla, jika menyambut olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu, maka yaitu dunia, maka jika engkau terimakan panggilan itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat. Kemudian daripada itu, maka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
oleh malaikat, membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak. Maka berkata malaikat itu, hai Muhammad, minum olehmu salah satu daripada keduanya. Maka minum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan susu, maka mencegah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihi salam, telah mengenakan olehmu hai Muhammad akan kebenaran yang kau minum. Maka demi Tuhan Azza wa Jalla, jika engkau minum arak, niscaya kesesatan umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya. Allahumma salli ala Sayyidina Syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi